Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya proses kita akses informasi. Nah, misal kita membuka sebuah laptop, di laptop itu sudah terinstall sebuah browser. Bisa itu Chrome, bisa itu Mozilla, bisa itu Opera. Nah, ketika kita buka browser, biasanya kita itu langsung mengetikkan di kotak kotak alamat itu, alamat webnya, misal google.com. Nah, ketika kita mengetikkan alamat ini, kita akan membuat request atau permintaan ke server Google agar server Google ini dia itu mengirim balik tampilan websitenya gitu. Makanya kita bisa melihat google.com tampilannya gitu. Nah, ini itu namanya klien dan yang ini itu namanya server. Klien bertugas untuk menerima data dari web server, lalu dirender di web browser. Jadi browsernya itu seperti ini ya, Chrome, Firefox, dan lain-lain. Kemudian klien juga mengirim data ke server juga bisa. Jadi misal kita ingin registrasi gitu ya, ingin login, jadi kita perlu mengirim data ke server. Kalau misal email dan passwordnya itu benar, maka server akan mengirim balik tampilan selamat Anda sudah berhasil login gitu misal. Nah, di sini itu prosesnya. Jadi, ketika kita mengetikkan alamat google.com di browser, maka kita itu melakukan request atau permintaan ke servernya si Google. Kemudian Google akan mengirim kode ke browser kita. Kode-kodenya itu adalah kode HTML, kode CSS, dan kode JavaScript. Ini yang bakal kita pelajari di kelas online ini. Bagaimana caranya untuk membuat kode-kode ini. Kode HTML digunakan untuk membuat struktur dari website, kode CSS untuk menambahkan gaya atau stylenya, dan kode JavaScript untuk menambahkan fungsionalitasnya. Nah, nanti kode-kode ini bakalan dikirim ke browser kita, nanti browser kita bakalan render gitu. Nah, kita bakalan coba aja langsung ya. Nah, kalau misal kita buka google.com di sini, maka kita akan meminta ke server Google agar dia itu mengirimkan data web page-nya. Jadi halaman webnya itu seperti apa sih tampilannya gitu. Kode HTML, CSS, dan JavaScript yang dikirimkan oleh server Google bisa kita lihat dengan cara klik kanan, lihat sumber halaman. Nah, semua kode-kode ini adalah kode dari servernya si Google gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan kita sulit gitu ya. Makanya ini tugas browser seperti Chrome, Firefox, dan Opera dan lain-lain untuk ngerendernya sehingga kita bisa melihat sebuah website seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu lihat kode-kode gitu. Nah, untuk mengakses dari klien ke server kita perlu internet. Jadi internet itu bisa terhubung lewat kabel atau wireless. Kalau misal Anda punya laptop, kemudian disambungkan ke kabel LAN, itu menggunakan koneksi kabel. Kalau misal kita pakai HP, kita pakai data seluler atau WiFi, itu menggunakan wireless. Wire itu artinya kabel, less itu artinya tanpa, jadi tanpa kabel. Nah, ketika Anda akses internet di Indonesia dan pengen ngakses ke server Google gitu ya. Misal servernya Google ini ada di Amerika gitu. Nah, sebenarnya di kita itu terhubung lewat kabel-kabel bawah air gitu. Jadi Anda bisa akses website ini untuk lihat kabel-kabelnya gitu ya. Nah, visualisasinya itu bakalan muncul seperti ini gitu. Nah, jadi di sini ada kabel-kabel yang menghubungkan negara satu sama lain gitu. Sehingga kita bisa mengakses ke Amerika, ke Jepang, dan lain-lain gitu. Jadi di sini itu kita bisa lihat ada banyak sekali kabel di bawah air gitu. Jadi kabel yang menghubungkan di Indonesia misal ke Singapura, lalu ke China, lalu ke Jepang, lalu ke Amerika gitu. Jadi kabel-kabel ini saling terhubung gitu. Nah, bentuk kabelnya itu adalah seperti ini ya. Jadi di bawah air itu ada kabel besar banget yang menghubungkan internet kita gitu ya. Jadi ketika kita pakai internet di HP kita atau laptop pakai wireless, nantinya itu dia sebenarnya bakalan terhubung ke kabel bawah air ini gitu. Nah, untuk mengakses web server, kita perlu sebenarnya itu adalah alamat IP-nya. Setiap server itu dan klien ada alamat IP-nya.
Misal 142.251.12.101 begini. Nah, kita bisa mengakses alamat IP ini untuk mengakses servernya Google gitu ya. Jadi kalau misal kita masukin alamatnya gitu ya, nanti akan muncul halaman Google. Tapi kan kalau kita ngetik alamat seperti ini dalam bentuk angka kan cenderung lebih sulit ya dibandingkan kalau kita mengingat alamat dalam bentuk kata-kata, misal google.com gitu. Ya, tapi ya sulit yang ingat angka, mana yang lebih mudah untuk mengingat nama orang. Nah, ini ada analoginya sedikit. Jadi mana sih yang lebih mudah untuk mengingat nama orang atau nomor telepon? Ya sudah jelas ya nama orangnya ya. Karena kita bisa menyimpan nomor teleponnya itu di buku telepon. Cukup kita cari aja nama orangnya, nanti bakalan muncul nomornya berapa. Jadi seperti itu sistem yang ada di web. Gitu. Jadi kita itu ketika akses google.com nanti secara otomatis bakalan dirubah menjadi alamat IP ini. Sehingga kita itu nggak perlu repot-repot untuk ngapalin alamat IP ini gitu. Ini namanya alamat domain, ini namanya alamat IP gitu. Jadi ya mirip seperti buku telepon ya. Setiap domain ada IP-nya gitu. Jadi seperti ini proses kita untuk mengakses sebuah website. Ketika kita buka browser, misalnya Google Chrome, kita itu mengakses google.com gitu ya. Kita ketikkan di Chrome google.com. Kemudian di sini ada DNS server. Jadi Chrome ini akan terkoneksi dengan DNS server. Si DNS server ini bisa dibayangkan seperti buku teleponnya internet gitu. Jadi si browser ini nanyain, google.com itu berapa sih nomornya gitu. Oh, nomornya itu 142 yang ini gitu. Kemudian si Chrome ini bakalan mengakses alamat IP ini, kemudian dia itu kan terkoneksi nih ke server Google. Dari server Google ini akan mengirim balik responnya gitu dalam bentuk kode HTML, CSS, dan JavaScript. Sehingga kita bisa lihat halaman web seperti ini gitu ya. Jadi setiap orang yang akses ke alamat IP itu akan diberi balikan atau respon berupa kode HTML, CSS, dan JavaScript gitu. Jadi kita itu muncul seperti ini gitu. Misal kita akses Google bakal muncul seperti ini. Orang lain akses Google akan muncul seperti ini gitu. Nah, di kelas ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat file HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi saya bakalan ajarin untuk pemula banget ya, dari mulai cara install browser, cara install code editor. Jadi kita bakalan belajar sambil praktek gitu, sehingga Anda itu bisa dapat skillnya gitu ya. Kalau Anda cuma nonton aja, itu bakalan sulit banget dapat skillnya gitu ya. Artinya kemampuan untuk menulis kodenya. Jadi saya sarankan ketika Anda nonton videonya dan ada sesuatu yang saya kerjakan, silakan diikutin aja ngetik-ngetik gitu, nggak masalah. Setelah itu bakalan ada latihan-latihannya. Jadi silakan ikutin latihannya sehingga Anda itu bisa mengerti, oh misal sintak ini untuk mengubah warna background, oh sintak ini untuk ngecilin tulisan misal.